warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami' yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seraya kita memuja dan memujinya, mari di saat ini, saat yang baik, saat yang mulia, bahkan saat yang istimewa, kita sama-sama menghaturkan sanjung dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, rahmatnya dan karunia-Nya. Kita awal malam hari ini hadir di sini, duduk bersama di sini untuk melakukan salah satu kewajiban kita. Selesai kewajiban pertama, salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan kewajiban yang selanjutnya, alhamdulillah, yaitu thalabul ilmi. Yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah dari kita semakin kokoh iman kita, semakin menapak kaki kita dalam langkah yang penuh dengan arah menuju Sang Maha Pengarah, Allah Jalla wa'ala. Langkah yang penuh dengan keyakinan menuju kepada Tuhan yang penuh dengan keridhaan-Nya. Maka malam hari ini saya mengajak, mari kita hiasi kalbu kita semua dengan rasa syukur dan rasa bahagia. Syukur bukan karena kita bertabur harta benda, bahagia bukan karena bertabur harta dan kekayaan, tapi syukur karena kita senantiasa dituntun oleh Allah untuk selamat, untuk mulia, dan untuk hidup terhormat dengan ad-din al-Islam ini. Inilah kebahagiaan kita yang harusnya menghiasi kalbu kita semua. Salawat wassalam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taklim kita pada malam hari ini adalah sebuah inspirasi atau juga motivasi. Untuk apa? Untuk semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Saya ingin mengajak diri saya dan saudara-saudaraku sekalian hadir di sini untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Hal yang teramat sangat besar, rahmat Allah yang terlimpah curah kepada kita sebenarnya begitu dekat dengan kita dan begitu mudah untuk kita dapatkan. Yaitu apa? Hadirnya Al-Quran ada di sekitaran kita. Bahkan di saku kita di saat Al-Quran menjadi Al-Quran digital, atau mushaf Quran yang kecil, atau mungkin di tas kita karena kita senang membawanya, atau bahkan ketika sholat sudah kelihatan di tempat-tempat itu hadir Al-Quranul Karim. Saudara, disinyalir banyak sekarang orang yang mengaku muslim, beriman kepada Allah, tapi tidak begitu suka membaca Al-Quran. Disinyalir, tahu bener atau enggak gitu ya. Tapi mungkin tidak terjadi dengan jamaah di sini. Kalaupun ada, mari kita sama-sama beristighfar dan mengembalikan. Untuk apa sih Allah menurunkan Al-Quran kalau kita tidak membacanya? Betul apa tidak? Quran sebagai bacaan, sehingga ada orang membacanya.
Tapi Quran sesungguhnya bukan sekedar bacaan. Quran adalah pedoman kehidupan. Sehingga kalau orang sudah mengatakan bahwa Quran adalah pedoman kehidupannya, bukan sekedar ia membacanya, akan muncul semangat untuk memahaminya. Supaya langkah saya tidak melenceng. Bagaimana saya bisa mengetahui bahwa saya tidak melenceng? Maka saya harus ada parameter ukur yang harus saya gunakan. Oh, benar nih sesuai petunjuk. Kalau tidak, kita nggak akan pernah tahu langkah saya benar atau tidak. Maka menjadi sebuah keharusan dari kita semua untuk senantiasa senang dan terus-menerus mempelajari Al-Quran sampai memahami Al-Quran itu sendiri. Ustadz, keuntungan apa kalau saya bisa atau saya berinteraksi dengan Al-Quranul Karim? Ya, mudah-mudahan ini menjadi perenungan untuk kita dan sekaligus untuk motivasi kita. Saudara, pertama mari kita yakini tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang terjaga kesuciannya sampai saat ini, yang dibaca Nabi Muhammad, yang dibaca para sahabat, yang dibaca oleh ulama salaf, ulama khalaf, dan ulama akhir zaman, termasuk kita semua yang barusan juga dibaca oleh Ustaz Jamal saat jadi imam, itu bacaannya sama. Ya. Tidak ada perubahan. Ya. Walau saat zaman dulu hurufnya masih gundul, tidak ada titiknya, tidak ada barisnya, huruf ba, ta, sa sama aja, jim, ha, ho juga sama aja, nggak ada titiknya zaman dulu. Mereka sudah mengerti saat kodifikasi Al-Quran, Quran kemudian ya diberikan kemudahan oleh yang mengkodifikasinya. Halo. Dan sampai saat ini, alhamdulillah, ya memang itu janji Allah kepada kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwa sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Saudara, selanjutnya kalau kita mau tafakur juga, ternyata ya kitab suci yang paling banyak dihafal ya oleh manusia, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi jutaan manusia menghafal kitab tersebut adalah Al-Quranul Karim. Jikalau bukan firman Tuhan, jikalau bukan kalam suci, jikalau bukan kitab yang suci, maka pasti akan sangat sulit untuk dihafal, saudaraku sekalian. Hanya orang-orang tertentu yang hafalannya super yang bisa menghafal kitab tersebut. Yang tentunya Al-Qur'annya pasti hafal terlebih dahulu. Begitu. Ini juga menunjukkan sebuah fakta bahwa Quran sebenarnya adalah mukjizat di alam jagat raya yang sekarang masih ada di hadapan kita. Maka saya mengajak saudaraku sekalian, begitu Anda melihat Al-Quran, Anda pegang Al-Quran, tumbuhkan rasa bahagia. Karena ketika saya pegang Al-Quran, berarti saya sedang pegang mukjizat. Ketika saya membuka lembarannya, saya sedang membaca firman Tuhan. Ingat, bukan kalam biasa ini. Ya. Halo. Kalau kita tidak merubah mindset seperti itu, Anda memandang Quran akan biasa-biasa saja. Coba bayangkan oleh kita. Ya. Bagaimana kita membaca Al-Quranul Karim? Ya, bukan dihitung per juz, bukan dihitung per surat, bukan dihitung per ayat, tapi dihitungnya per huruf. Ya, di balik ayat ada kalimat, ya, dihitungnya per huruf. Coba, Masya Allah. Kalau dihitung per ayat, dihitung per surat, mungkin akan sangat berat kalau Anda belum hatam. Ya, ketika baca Al-Baqarah harus baca 2 lembar seperempat. Ya, tapi dihitungnya per huruf. Sampai Nabi menyebutkan, ya, ikra'ul Quran, baca olehmu Al-Quranul Karim. Di saat kau membaca Al-Quran, la aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun, likulli harfin hasanatun, walikulli hasanatin asyru amzaliha. Bayangkan oleh kita, saudara. Ketika Anda membuka halaman yang kedua, alif lam mim, apa yang terjadi? Tabungan amal saleh kita bertambah. Bukan 1, bukan 10, tapi alif lam mim 3 huruf dikali 10, 30 kebajikan langsung tercatat. Coba bayangin, Pak.
Anda baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf ayat Bismillah? Kalimah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Biar nggak lama saya kasih tahu. Ada 19. Iya. 19 huruf Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebajikan amal soleh dicatat. Itu kalau tanpa wudu, saudara. Bagaimana kalau dengan wudu? Bagaimana kalau di dalam sholat? Lebih tinggi lagi. Orang yang membaca Quran di dalam sholat, satu ayat saja, ibarat orang mendapatkan seekor unta betina yang lagi hamil yang berwarna merah. Itu kendaraan terbagus kalau itu adalah unta merah, Pak. Mungkin sekarang Ferrari kali ya, atau Lamborghini ya. Ya. Halo. Halo. Ini betapa indahnya, teman-teman. Tawaran ini seringkali nggak dirasa. Kenapa kok nggak dirasa, Ustaz? Iman di dalam dada belum tersentuh. Kenapa? Dia nggak sadar bahwa iman itu punya rukun. Rukun iman yang keberapa? Harus percaya kepada kitabullah. Yang keberapa, Pak? Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6. Yang ketiga, setelah percaya kepada Allah dan para malaikat, Anda dituntut untuk percaya kepada kitabullah. Dan kitab yang disuruh untuk dipelajari, untuk dibaca, dijadikan pedoman. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Al-Quran hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Halo. Halo. Sekali lagi teman-temanku, sahabat-sahabatku, apakah kita tidak tertarik dengan tawaran ini? Kalau saja kita tidak tertarik dengan bacaan Al-Quran, terus bacaan mana lagi yang membuatmu sangat tertarik? Bukankah Allah telah memberikan hal yang luar biasa bagi yang bacanya? Coba, subhanallah. Maka bagi teman-temanku yang sampai saat ini masih agak malas membaca Al-Quran, ayo kita buang rasa malas kita. Rahmat Allah sudah hadir yang begitu besar. Ketika Anda pegang Al-Quran, ingat Anda sedang pegang mukjizat. Mukjizat kehidupan yang bisa merubah Anda. Memang Quran diam saja Pak di situ. Tuh, di rak-rak itu ya. Di meja, di bupet, kalau di rumah mungkin, di lemari atau di atas meja. Diam saja dia, nggak bisa ngomong. Tapi begitu Anda bangun, Anda ambil, Anda baca, dia akan hidup. Menghidupkan sel Anda, menghidupkan motivasi Anda, menghidupkan, menggerakkan kehidupan Anda sendiri. Coba. Ini seringkali kita salah. Nggak mengerti. Seolah bacaan doang, Ustaz. Tidak. Ketika Anda baca Al-Quran, ada kehidupan yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku sekalian. Dengan Quran orang sakit bisa sehat. Betul. Orang yang ada masalah bisa ada solusinya. Siapa? Allah ridho. Dia baca firman-Nya. Firman-Nya punya energi. Energinya mempengaruhi kehidupan keluarga dia. Diri dia akan berubah kehidupan dia. Tidak percaya? Silakan Anda buktikan sendiri, saudara. Ketika Anda rajin membaca dengan suara yang benar, Anda akan merasakan begitu nyaman kehidupan Anda. Halo. Ada terapi dengan Al-Quran. Ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Iya. Halo. Halo. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran Al-Karim. Iya. Sebagai obat, sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Halo. Untuk itu sebagai bahan perenungan, Ustaz silahkan buka Al-Quran, surah Al-Hadid, surah besi, ayat surah ke-57,
ayat ke-16. Silakan dibuka. Ayat ke-16 ya. Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzi cukup. Shadaqallah. Gimana Pak perasaannya mendengar ayat Allah? Dengar doang udah nikmat. Apalagi kita yang baca sendiri, mendengarkan kalam itu dan kemudian kita membacanya dengan baik dan sempurna. Saudara, ingin saya sebutkan kembali sebelum saya kaji ini. Ayat ini adalah perenungan ya untuk kita semua. Ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan begini. Inna lillahi ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya memiliki ahlina minan nas, keluarga dari manusia. Bayangkan, sahabat Nabi kaget. Ya, Nabi Muhammad menyebutkan, ya Allah itu punya keluarga, keluarga dari manusia. Ya. Apa itu keluarga manusia? Sahabat Nabi tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Nabi? Apa jawab Nabi? Hum ahlul Quran. Mereka itu adalah keluarga Al-Quran. Nah, kalau saya boleh mengajak teman-temanku, sahabat-sahabatku, ikhwah fillah rahimakumullah, baca olehmu Quran sampai dirimu benar-benar merasa yakin diakui sebagai keluarga Allah. Ini poin yang pertama. Saya terkadang teringat dengan pesan guru. Ketika kemarin memasuki awal bulan Safar, guru saya bilang, ini bulan saat kita memperbanyak Al-Quran. Ustaz, kalau bisa antum hatamkan 1 hari. Kalau nggak bisa, antum hatamkan 3 hari.
Kalau nggak bisa, antum hatamkan maksimal sepekan. Halo. Begitu saya mendengar nasihat itu, terasa menohok. Ya, kenapa? Ada sesuatu yang selama ini sebenarnya sangat tinggi dan istimewa, tapi tidak kita tinggikan dan tidak kita istimewakan. Apa itu? Al-Quran. Kalau firman Tuhan tidak kita tinggikan, tidak kita istimewakan, apa pantas kita diistimewakan oleh Tuhan? Halo. Kita seringkali merasa pusing, merasa susah, padahal kata Allah, aku sudah siapkan solusinya. Aku sudah siapkan caranya. Semua ada dalam Quran. Gak ada yang gak ada. Sedari kita penciptaan alam jagat raya sampai nanti bumi kiamat, nanti dibangkitkan lagi sampai masuk ke dalam surga, sampai kenikmatan surga, semua terekap dan tercatat dengan sempurna, saudara. Kalau bukan sang pencipta, tidak akan pernah bisa memberikan kabar untuk hari esok. Kalau buku buatan Muhammad, bisa jadi mereka-reka dan salah secara sains dan teknologi. Tapi Quran adalah kalam sang pencipta. Yang ia sangat tahu dari awal proses penciptaan sampai akhir kehidupan dunia dan kemudian dibuatkan kehidupan yang baru. Sang pencipta udah ngasih kabar. Kalau bahasa saya mau begini, sampean kalau mau selamat ikutilah akulah. Aku yang berfirman. Aku punya kalam, kau ikuti itu, aku jamin kau akan selamat. Sebagai bahan perenungan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum. Emang belum tiba waktunya bagi orang-orang beriman. Ini nyindir kepada kita, Pak. Mau nunggu sampai usia berapa tahun? Mau sampai kapan kita mau sadar? An takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati kamu merasa takut sehingga kamu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazzala minal haqq, dan terhadap apa-apa yang diturunkan dengan hak itu Al-Quran. Kalau kita ambil redaksinya kepada poin yang kedua, mau nunggu kapan lagi? Mau sampai kapan? Anda nggak tertarik untuk membaca Al-Quranul Karim? Maka saya mengajak teman-temanku, sahabat-sahabat sekalian, malam hari ini mari kita berubah. Ya, malam perubahan. Saya tidak akan pernah tidur sebelum saya baca Al-Quran. I'm never sleeping before read the Quran. Saya tidak akan pernah tidur sebelum saya baca Al-Quran. Ya, even one page. Atau mungkin hanya sekedar satu halaman saja. Ya. Halo. Mungkin salah satu juz agak berat. Nggak apa-apa. Satu halaman saja. Atau satu ain saja. Kenapa? Saya ingin punya bukti. Hari ini iman saya, rukun iman yang ketiga. Buktinya saya ada. Yaitu apa? Saya membaca Al-Quran. Halo. Ustaz, saya sudah baca. Alhamdulillah. Ini mah bagi yang belum baca aja. Ya. Yang udah baca jangan. Saya udah biasa. Nggak apa-apa. Ini motivasi. Tapi yang belum terbiasa, Anda harus punya strategi. Kenapa? Ketika saya beriman, tapi iman hanya di mulut saja, sungguh iman hanya sekedar kata-kata tak bermanfaat dan tak punya daya guna. Ya, tapi iman selain diucap di kata, ada bukti yang nyata dalam perbuatan anggota tubuh kita. Maka disebutkan al-iman aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman terikat hatinya dengan Allah Jalla wa Ala. Ya, ucapannya menggambarkan ucapan-ucapan ilahiyah, kebaikan, dan perbuatannya akan mendorong dia sesuai dengan kehendak penciptaan itu sendiri. Kembali ya, sampai tadi mana? Wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan kayak orang-orang dahulu, kata Allah. Ini Allah nyindir kita, Pak. Jangan kayak orang-orang dahulu. Ya, diberikan Alkitab. Ya. Batala alaihimul amad. Sekian lama dia bareng sama kitab. Itu kitab gak bawa manfaat. Ya. Jadi kan nyindir kita nih. Ya, nyindir kita, nyindir siapa nih?
Ya, mungkin nyindir saya. Ya. Sekian banyak lama dengan waktu yang ada. Kitabnya ada dekat, tapi kemudian gimana? Summa qasat atau faqasat qulubuhum. Hati mereka keras. Kenapa? Karena Qur'annya tidak dibaca. Kitab dahulunya tidak dibaca. Maka saya ngajak teman-temanku, Ustaz, gimana saya kok rasanya berat sekali? Saudara, memang terasa berat waktu awalan. Di mana-mana juga ngedorong mobil mogok mah berat. Tapi kalau udah jalan dikit agak ringan. Apalagi kalau mesinnya hidup, gimana? Kita ketarik sama. Qurannya sudah hidup dalam kehidupan kita. Kita ketarik, Pak. Nggak baca Quran tuh ada yang aneh gitu. Dia udah mendorong kita. Itu yang disebut dengan Quran menjadi imam kehidupan kita. Dan di akhirat dia akan bangkit, saudaraku sekalian. Ya, maka saya ngajak, hidupkan olehmu Al-Quran. Di saat Quranmu telah hidup, maka dia akan menemanimu selama-lamanya. Sampai kamu ketemu di surga. Kalau Quran tinggal di rak buku doang, ya di lemari, di bupet gitu ya. Kemudian tidak kita baca, dia belum hidup. Sulit nanti kita bersama dengan Al-Quran. Tapi begitu kita baca, berapa Ustaz? Apa Yasin aja? Enggak Yasin saja. Enggak Al-Kahfi saja. Enggak Waqiah saja. Dari awal sampai akhir, sempurna 30 juz. Anda menghidupkan Al-Quran secara utuh. Maka Quran akan datang ketika saat dirimu di dalam kubur. Sebelum Munkar Nakir datang, sebuah riwayat menceritakan Quran sudah datang duluan. Kenapa? Quranmu sudah hidup. Begitu di yaumil qiyamah. Halo? Halo? Saat manusia dibangkitkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di kapan kiamat, Pak. Semua berpencar. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Persahabatan semua akan berpisah, porak-poranda. Wa ummihi wa abi, dengan ibu, dengan ayah, mereka semua berpisah, saudara. Tapi di saat orang gentar, khawatir, ada orang yang begitu dimuliakan oleh Allah, ditempatkan di tempat yang indah bersama keluarganya. Siapa dia? Ahlul Quran. Saya ngajak teman-temanku, mari kita menjadi keluarga Al-Quran. Setuju, Pak? Setuju apa tidak? Saya pun merindukan yang sama. Setidaknya, kalau kita tidak menjadi seorang hafiz, ada anak kita yang hafiz. Kalaupun anak kita nggak ada hafiz, ada cucu kita yang hafiz. Kalaupun nggak ada, berusahalah kita untuk menjadi orang yang diakui sebagai keluarga Allah yang terus-menerus membaca Al-Quran. Sampai sini paham tidak kira-kira? Jadi saya ngajak nih Pak, di malam perubahan kita, untuk lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ajak istri kita. Sebelum bobo kita bilang, sayang, jangan tidur dulu ya. Yuk kita baca mungkin satu halaman. Atau mungkin satu ayat. Sebagai bukti bahwa iman kita benar. Beriman kepada Al-Quran. Itu kan bukti nyatanya. Ya, ibarat bahasa sayanya, secara formalnya sudah terbukti. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Ayat ini belum kelar, saya lanjutkan lagi. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Akibat tidak mengikuti petunjuk Tuhan, mereka hidupnya menjadi fasik. Apa itu fasik? Benarnya ada, buruknya juga dikerjakan, tapi lebih banyak buruknya. Ya, makanya orang fasik nggak boleh jadi imam. Ya, walaupun bacaannya bagus. Ya, halo, halo. Bapak lihat dalam kitab Safinah. Ya, syarat jadi imam orang fasik tidak bisa. Ya, hari ini dia bacanya bagus, besok dia dugem.
Misalkan gitu kan. Itu nggak pantas jadi imam. Ya kenapa? Karena dia telah melakukan sebuah keburukan. Iya. Kembali saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih Muslim, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Baca olehmu Al-Qur'an, Quran akan datang di yaumal qiyamah memberikan syafaat. Bayangin Mbak oleh kita. Ini kan filosofinya jelas. Ketika kau baca Al-Quran, seolah kau menghidupkan Al-Quranul Karim. Kau sukses menghidupkan Al-Quran di muka bumi, maka dia herat, dia sudah hidup, maka Quran akan datang mendampingi kita. Maka poin yang kedua yang saya sebutkan, baca olehmu Quran sampai dirimu merasa yakin bahwa Quran akan datang di yaumul qiyamah memberikan syafaat. Ustaz, gimana standarnya? Saya sering baca Al-Quran atau tidak? Tidak ada standar yang menjelaskannya. Hanya interaksi dengan Al-Qurannya yang diseringkan. Para sahabat terdahulu, Pak, menghatamkan Al-Quran itu bervariasi. Ada yang 31 hatam, sekali hatam itu 30 hari. Ada yang menghatamkan 1 pekan, menghatamkan 10 hari, menghatamkan 3 hari. Ya, tergantung kebiasaan. Ya, berarti kalau kita mau mengikuti setidaknya, kalau bisa, kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal sebutkan, ya orang menghatamkan Al-Quran itu selama-lamanya maksimum 40 hari. Kenapa saudara sekalian? Ada sampai 10 hari, ya mungkin ada kesibukan yang segala macam, sehingga dia tidak sempat 1 juz hari itu. Tapi Anda punya kesempatan ke arah sana. Ya. 40 hari juga orang-orang munafik tidak akan pernah sanggup sholat berjamaah subuh dan isya. Iya, ini menunjukkan supaya kemunafikan dalam diri kita juga terkategorikan orang yang hilang kemunafikannya. Halo, makanya kalau tahlilan juga ada tahlilannya ke berapa hari? 40 hari. Kalau syukuran habis lahiran syukuran ke berapa hari? 40 hari juga, benar apa enggak? Asyraqah hari keberapa biasanya? Hari 40, betul apa tidak? Dan usia yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah usia yang keberapa? 40 juga. Ya. Halo. Ustaz, gimana saya baca Al-Qurannya? Nah, kalau cara baca Al-Quran, Quran juga menjawab. Ya, baca Al-Quran dengan tartil. Coba Ustaz surah Al-Muzammil. Iya. Sampai kalimat warattilil Qur'ana tartila. Sudah jelas Pak perintahnya. Walaupun ini perintah awalnya kepada siapa? Kepada Nabi. Dan kalau saya mau tanya, manusia yang mana yang akan saya ikuti? Tentu kita mengatakan, manusia yang saya akan ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menyuruh kepada Rasul dan Rasul mengerjakan, berarti sama saja dengan Allah menyuruh kepada kita. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang qumil laila illa qalila. Berarti tidur orang dulu pakai selimut gitu ya. Gitu. Halo. Ustaz, saya nggak pakai selimut tidur nih. Bukan itunya yang dipikirin. Ya. Ya. Halo.
Hai orang-orang yang tidurlah, tidur. Qumil laila illa qalila. Qum. Tegakkan al-lail, lail. Ya, illa qalila, kecuali sedikit saja. Ya, nisfahu, mau separoh, awin kus, atau kurang dari separoh. Ya, minhu qalila, dari yang sedikit. Auzid alaihi, atau lebih dari yang sedikit tadi, dari yang separuh tadi. Ya, warattilil qur'ana tartila, kemudian baca Quran dengan tartil. Jadi ini ayat Pak awal-awal, padahal ya belum banyak ayat yang turun, ya, tapi sudah diajarkan. Kenapa? Petunjuk itu sedikit kita ambil, kemudian kita kerjakan. Itu namanya petunjuk. Sama kayak ngaji. Bapak ngaji gurunya banyak, gitu ya. Dan ustadz-ustadz, wah, udah mulai ustadz lokal sampai ustadz yang kali bersekolah luar negeri, kira-kira begitu. Iya. Banyak petunjuk, tapi cuma dikoleks doang. Apa artinya? Sama aja orang punya ilmu resep makanan, tapi tidak pernah bikin makanan. Ilmu yang belum diamalkan seperti bahan material, bahan baku, ya nggak akan wujud jadi bangunan kalau nggak kita amalkan. Banyak orang tahu tata cara keutamaan tahajud tapi nggak tahajud. Banyak orang tahu tata cara baca Al-Quran, mengerti cara baca tapi tidak rajin membaca Al-Quranul Karim. Sebenarnya muaranya satu, Pak. Apa muaranya? Iman. Halo, imannya bermasalah. Gimana Ustaz supaya iman tidak bermasalah? Nabi pesan sama kita, jaddidu imanakum. Ini pesannya kepada sahabat, perbarukan iman kalian, kokohkan iman kalian, kuatkan iman kalian. Sahabat saya bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana saya memperbarukan iman saya? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Baca olehmu, perbanyak olehmu kalimat la ilaha illallah. Secara makna tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Renungkan dan pahami, enggak ada yang kuasa illallah kecuali hanya Allah. Enggak ada yang mampu illallah kecuali hanya Allah. Pahami, ya Allah saya enggak sanggup, balik sama Allah. Ya Allah saya enggak bisa, kembali sama Allah. Ya Allah saya mentok, enggak ada yang sanggup illallah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. Begitu. La ilaha illallah disingkat dalam bahasa Arab tahlil. Kalau Allahu Akbar disingkatnya takbir. Kalau alhamdulillah tahmid. Kalau subhanallah tasbih. Kalau saya tanya bapak-bapak, kapan bapak-bapak yang hadir di sini, ibu yang hadir di sini sering baca kalimat tahlil? Biasanya saat tahlilan. Kenapa enggak? Makanya kalau orang tahlilan biasanya imannya naik. Kenapa? Ini habis nguburin orang malam. Ini ingat apa namanya? Untuk ingatin diri, zikrul maut, sekaligus memperbarui iman. Ulama kita pada pintar ngasih momen bagaimana tahlilan menjadi cara terbaik untuk mengokohkan iman. Walaupun sekarang udah bergeser, tahlilan kayak syukuran doang. Pulang dapat berkah. Ya. Ada caranya nguatin iman. Situ silakan Ustaz ceramah, beri motivasi untuk zikru hazimil lazat, untuk ingat kematian. Begitu. Halo. Ada pertanyaan sampai di sini? Enggak ada yang tanya? Sekali lagi saya mau tanya kalau begitu. Apakah dengan mendengar kisah ini, hadis-hadis ini, Anda tidak termotivasi untuk membaca Al-Quran? Halo, saya ingin katakan, saudara, waktunya saat ini. Iya, ayo kita kokohkan, kuatkan. Saya tidak akan pernah tertidur sebelum saya meyakini bahwa hari ini sudah ada ayat Al-Quran yang saya baca. Entah di pagi, di sore, di
di siang atau di malam hari, silahkan. Kalau Anda sudah tahu, halo, Nabi secara filosofi, Pak, dalam hadis disebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha pesan, ya Aisyah, engkau jangan tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Halo, ini pesannya gitu. Ya, kau jangan tidur sebelum para nabi ya memberikan syafaat kepada dirimu. Halo, kau jangan tidur sebelum melaksanakan haji dan umroh yang sempurna. Kau jangan tidur sebelum semua orang beriman meridhoimu. Halo Pak, ini mungkin udah sering dibahas sama Ustaz. Betul apa enggak nih? Jadi karena udah sering dibahas, nggak perlu saya bahas lagi. Iya, satu yang saya bahas, iya, jangan kau tidur sebelum menghatamkan Al-Quran. Apa maksudnya? Kita ada waktu membaca Al-Quran dan Nabi hanya mencontohkan satu surat yang nilainya sepertiga itu adalah Al-Ikhlas. Maka sepertiga dikali 3 menjadi 1. Jangan sampai minimal sekali baca Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas berapa ayat, Pak? Halo? Coba. Kayaknya masih bingung nih. Ada berapa ayat? Ada? Coba yang kompak. Ada berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Berapa ayat? 4. 4 kali 3 berapa? 12. 12 itu kalimat tauhid. La ilaha illallah, 12 huruf. Muhammadur Rasulullah, 12 huruf juga, teman-teman. Ya. Kembali kepada angka 12. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini filosofi saja, tapi hakikatnya adalah ayo seminim-minimnya 3 kali surat Al-Ikhlas Anda baca sebelum tidur. Halo, sudah aja. Semoga ini bermanfaat, teman-temanku, sahabat-sahabat. Saya tidak bermaksud mengajari, tapi saya mengajari diri sendiri dan memotivasi. Yuk kita sama-sama bangkit. Waktu kita masih ada. Kita belum dipanggil sama Israel. Kita masih diberikan waktu. Artinya apa? Allah sayang sama kita. Allah masih menuntun kita, berkehendak baik kepada kita, diberikan waktu. Kalau saya boleh tafakur, Pak, ketika Anda lihat orang lain mati, Anda masih hidup, Allah masih sayang sama Anda masih diberikan waktu. Bukan malah berpoya-poya, ya melaksanakan kehinaan di hadapan Sang Maha Kuasa. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.